Halo investor, pernah bingung nggak kenapa ada saham yang harganya mahal banget tapi tetap dibeli orang? Atau sebaliknya, ada yang murah banget tapi kok malah nggak menarik? Nah, salah satu cara paling dasar untuk menilai apakah sebuah saham itu mahal atau murah secara fundamental adalah dengan melihat price earning ratio atau disingkat PER. Apa itu PER? PER adalah rasio yang membandingkan harga saham dengan laba per saham. Rumusnya sederhana. PER sama dengan harga saham dibagi laba per saham. Contohnya, kalau harga saham Rp2.000 dan EPS-nya Rp200, maka PER-nya 10 kali. Artinya, investor membayar Rp10 harga saham untuk setiap Rp1 laba perusahaan. Sebelum lanjut, silahkan subscribe dan share gratis. Sekarang bagian 2, yaitu cara membaca PR. PR ini menunjukkan berapa mahal harga saham dibandingkan labanya. Kalau PR tinggi, misalnya di atas 20, berarti harga sahamnya relatif mahal. Tapi bisa jadi karena investor percaya pertumbuhan labanya akan tinggi di masa depan. Kalau PR rendah, misalnya di bawah 10, sahamnya kelihatan murah. Tapi hati-hati, bisa jadi pasar pesimis karena kinerja perusahaan sedang menurun. Jadi, PR rendah belum tentu bagus, dan PR tinggi belum tentu jelek. Kuncinya ada di membandingkan dengan konteksnya. Pada bagian 3, coba bandingkan PR dengan beberapa hal. Supaya penilaian lebih akurat, kita harus bandingkan PR dengan satu saham sejenis dalam sektor yang sama. Misalnya, kalau rata-rata sektor perbankan PER-nya 12 kali, tapi Bank A cuma 8 kali, bisa jadi dia undervalued. Kedua, PER, historis saham itu sendiri, kalau biasanya PR 15 kali tapi sekerong 9 kali, padahal labanya stabil. Itu tanda saham sedang murah. 3. Pertumbuhan laba. Kalau laba tumbuh cepat, PR tinggi bisa dimaklumi. Kita bisa pakai rasio PEG, PER, Growth EP. Kalau PEG di bawah 1, artinya harga saham masih wajar terhadap pertumbuhannya. Bagian 4. Kesimpulan praktis sederhananya, perendah dan laba stabil undervalued layak dipertimbangkan beli, pertinggi tapi laba tumbuh cepat, growth stock boleh beli jangka panjang. Pertinggi, laba stagnan overvalued, sebaiknya lewatkan. Perendah, tapi laba turun terus, value trap hati-hati. Bagian 5, contoh cepat, misalnya saja 2 saham sektor konsumsi. Saham A PR 10 kali, laba tumbuh 15%, berarti menarik. Saham BPR 20 kali, laba tumbuh 30%. Berarti wajar untuk saham growth. Saham CPR 5 kali, tapi laba turun 10%, berarti murah tapi berisiko. Bagian 6, penutup. Jadi, sebelum memutuskan beli saham, jangan hanya lihat harga, tapi lihat juga seberapa besar laba yang kita dapat dari harga itu. P/rasio membantu kita melihat nilai sebenarnya di balik harga. Tapi ingat, PER bukan satu-satunya indikator. Selalu kombinasikan dengan rasio lain seperti PBV, ROE, dan debt to equity ratio supaya analisis kita lebih lengkap. Penutup singkat, itu dia cara memahami PER untuk menilai apakah saham layak dibeli atau dilewatkan.